Shalom, kita bertemu sekali lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan hari ini memasuki hari keempat kita memperingati Minggu Kesengsaraan Yesus. Selain itu kita juga sudah di hari yang ke-24, Perintah Kawalan Pergerakan. Kiranya kita tetap tenang dan bersabar untuk melalui hari-hari yang mencabar ini. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara semua dimanapun saudara berada pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu di sepanjang hari ini. Sekali lagi kami datang kepadamu, merendahkan diri untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati kami, tanamkan firman-Mu agar menjadi pelita yang menerangi jalan kami, untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan bersama tentang Yesus dihukum mati. Teks pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes bab 18 ayat yang ke-38b sampai bab 19 ayat yang ke-16. Yohanes bab 18 ayat yang ke-38b sampai bab 19 ayat yang ke-16. Dan saya akan membaca ayat yang ke-16 sahaja. Firman Tuhan, kemudian Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus dan membawa dia pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau kita membaca keseluruhan pembacaan hari ini, kita akan menemukan bahwa ada satu penjelasan Pilatus yang diulangi sebanyak 3 kali tentang Yesus, yaitu di dalam bab 18 ayat yang ke-38, bab 19 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6. Pilatus berkata, "Aku tidak mendapat alasan apapun untuk menghukum dia." Saudara, walaupun Pilatus sudah memberikan penjelasan itu berulang kali kepada orang Yahudi yang berkumpul semasa pengadilan Yesus dijalankan, namun dia masih bertanya kepada mereka demikian, "Adakah kamu mahu aku melepaskan raja orang Yahudi ini?" Ayat yang ke-39. Saudaraku di dalam Tuhan, Pilatus dengan kuasa dan kedudukan yang sebesar itu kelihatan sangat bimbang, takut, serta hilang percaya diri di dalam pengambilan keputusannya terhadap pengadilan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi akhirnya dia terpaksa memutuskan agar Yesus dihukum mati dengan menyerahkan dia kepada mereka, orang Yahudi itu, untuk disalibkan. Apa yang terjadi pada Pilatus? Mengapa dia sangat bimbang dan takut? Saudaraku di dalam Tuhan, jawabannya adalah karena Pilatus tidak dapat menghadapi kumpulan orang Yahudi yang memberikan tekanan kepadanya pada masa itu. Kebimbangan dan ketakutan ini bertambah lagi di dalam usahanya membebaskan Yesus ketika Yesus berkata, "Kamu sama sekali tidak berkuasa atas diriku, kecuali Allah memberikan kuasa itu kepadamu. Oleh itu, orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar daripada dosamu." Ayat 11. Saudara, kebimbangan dan ketakutan ini memuncak lagi ketika orang Yahudi berseru kepada Pilatus demikian, "Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar, sebab yang mengaku dirinya raja melawan Kaisar," kata mereka kepada Pilatus. Ayat yang ke-12b. Saudara,
Pilatus bukan hanya bimbang dan takut terhadap orang Yahudi yang menekannya pada masa itu, tetapi juga kepada Kaisar. Sesungguhnya Pilatus sangat bimbang dan takut kehilangan kedudukan serta kuasanya hanya karena membela Yesus. Saudara, berbeza dengan Yesus, dia rela dipandang hina hanya karena ingin menyelesaikan misinya, yaitu menyelamatkan manusia berdosa. Sebaliknya, Pilatus justru tidak rela kehilangan kedudukan dan kuasanya, walaupun dia tahu bahwa dia sedang mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah. Saudaraku di dalam Tuhan, mari belajar mencontohi Kristus. Jangan menjadi Pilatus-Pilatus masa kini yang rela mengorbankan kebenaran dan keadilan semata-mata untuk mempertahankan kehormatan diri demi kedudukan dan kuasanya. Di hari keempat, minggu kesengsaraan ini, marilah kita belajar untuk memperjuangkan apa yang benar dan adil, dan membiarkan kebenaran dan keadilan itu sendiri yang membawa kita lebih jauh lagi. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini akan menjadi berkat dan menguatkan saudara. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur karena firman-Mu yang memperingatkan kami untuk berpegang pada kebenaran dan keadilan yang Yesus perjuangkan di dunia ini. Ajari kami untuk setia melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.